Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 135. Fernando tidak menjawab pertanyaan Zaki, tetapi bertanya, "Jika aku membeli 2 miliar produk rencana suku bunga kalian, apa yang harus aku lakukan jika tidak bisa mendapatkan uangnya kembali setelah setahun?" "Pak Fernando, saya baru saja memberitahu Anda, apakah Anda tidak cukup percaya diri dengan produk kami?" Zaki sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa kemampuan mahasiswa untuk membayar jauh lebih baik daripada masyarakat lain. Mereka penuh gengsi dan takut mempunyai reputasi yang buruk. Selama mereka meminjam uang, mereka pada dasarnya akan membayarnya. Ini karakteristik mahasiswa, bagaimana mungkin tidak bisa mendapatkan kembali uang yang Anda investasikan pada kami? Zaki berkata lagi, dan jangan lupa, perusahaan kami memiliki sistem penagihan yang lengkap. Jika mahasiswa tidak mau mengembalikannya, kami akan membombardir daftar kontaknya 24 jam sehari, dan bahkan memberitahu dekan mahasiswa tersebut secara langsung. Pada umumnya dekan akan menangani hal ini dengan serius, dan bahkan melakukan DO pada mahasiswa. Sekalipun mahasiswa tidak mampu membayar kembali, bukankah masih ada orang tuanya? Apakah orang tuanya ingin menyaksikan anak yang mereka besarkan belasan tahun, dan akhirnya bisa masuk universitas di DO? Jadi, Pak Fernando, kekhawatiran Anda ini tidak beralasan. Apa kamu tidak mengerti perkataanku? Fernando menatap Zaki, matanya dingin. Yang aku maksud adalah, jika aku berinvestasi 2 miliar, apa yang harus aku lakukan jika aku tidak bisa mendapatkan uangnya kembali? Zaki terkejut, lalu tersenyum. Pak Fernando, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda investasikan, jika Anda membeli produk kami. Bila Anda kehilangan uangnya, kami akan segera memberi Anda kompensasi 10 kali lipat. Kami juga mengatakan hal yang sama ketika kami membuat pengumuman. Jika Anda membeli 2 miliar produk, 1 tahun kemudian, jika uang belum diterima kembali, kami akan memberikan kompensasi 20 miliar. Suaranya tegas dan wajahnya serius. Tapi diam-diam mencibir di dalam hati, "Hehe, yang kamu incar adalah bunga kami, sedangkan yang aku incar adalah uang pokokmu." Ketika 2 miliar didapat, dia memang akan menggunakannya untuk meminjamkan uang kepada mahasiswa. Namun, Fernando tentu saja tidak akan menerima sepeser pun dari bunga yang didapat. "Karena kamu mengatakan ini, aku lega." Fernando mengangguk. "Pak Fernando, apakah Anda ingin membeli produk rencana suku bunga kami?" Mata Zaki tiba-tiba berbinar. "Tentu saja tidak." Fernando menggelengkan kepalanya, "Aku di sini untuk menagih hutang." "Menagih hutang?" Zaki tercengang. "Ayah mertuaku, Tazudin, membeli 1 miliar produk rencana suku bunga kalian, tetapi kamu mengganti nomor dan melarikan diri. Aku menantu laki-lakinya, jadi tentu saja aku harus membantunya menagih hutang. Menurut pernyataanmu, 10 kali kompensasi, kalau begitu 10 miliar, berikan padaku," kata Fernando ringan. Tazudin. Mata Zaki berkedip, dan dia tiba-tiba teringat bahwa dia memang telah menipu 1 miliar dari seorang pria bernama Tazudin. Tapi bagaimana bocah ini bisa mengetahui lokasiku? Nomorku kan telah dihapus. Zaki menatap tajam ke arah Fernando, lalu tersenyum. "Pak Fernando, perusahaan kami punya peraturan, jika uang yang diinvestasikan hilang, pelanggan sendiri yang bertanggung jawab. Ini adalah risiko keuangan, melakukan investasi berhati-hati, bukan begitu?" "Investasi? Kalian ini penipuan atau investasi? Apa kamu tidak tahu dalam hatimu?" Fernando mencibir. "Cepat kompensasi, aku tidak ingin berkelahi. Sekarang setelah terungkap,
Zaki melirik dengan tajam, dan tidak menyembunyikannya. Bocah, aku hanya akan mengatakan, jangankan kompensasi 10 miliar, bahkan uang pokok 1 miliar pun aku tidak akan mengembalikannya sepeser pun. Aku sarankan kamu keluar secepatnya, jangan bermimpi di sini. Jika tidak, aku akan membuatmu merangkak keluar. Begitu dia selesai berbicara, Ginting melangkah maju, mengambil asbak di atas meja, dan menghantamkannya ke kepala Zaki. Bu, hantaman itu, membuat kepala Zaki tiba-tiba mengeluarkan darah. Bu, Ginting tidak sungkan lagi, asbak dihantam sekali lagi. Sambil menghantam, dia mengutuk. Bajingan, Kak Fernando berbicara baik-baik kepadamu, tidak ingin berkelahi, bukankah itu sama saja dengan menghargaimu? Kamu berani mengatakan akan membuat Kak Fernando merangkak keluar. Kamu tidak lihat kamu ini siapa? Bu, dipukul 2 kali lagi. Zaki pusing, wajahnya berdarah dan kepalanya kesakitan. "Aoh, bocah, kamu berani memukulku." Zaki berteriak tidak percaya. "Di daerahku, kamu berani memukulku. Cari mati. Cepat kemari." Dia berteriak. Bruk bruk bruk. Terdengar langkah kaki. Setelah beberapa saat, lebih dari selusin pria besar bergegas keluar dari ruangan lain, mengepung Fernando dan Ginting, memegang pipa baja dan batang besi di tangan mereka masing-masing, menatapnya dengan tatapan galak dan tampang sangar. Orang-orang ini adalah preman yang dibesarkan oleh perusahaan hasil uang, tanggung jawab terutama mereka adalah untuk menagih utang. Pemimpinnya adalah pria bertubuh besar yang memakai kaos oblong dan bertato ular hijau. "Saudaraku, siapa yang memukulmu?" Melihat wajah Zaki penuh darah, pria besar itu mengerutkan kening dan wajahnya menjadi suram. Orang ini adalah atasan Zaki, Sabirin. Dia, Zaki menunjuk Ginting, bocah ini mengambil asbak dan hampir memecahkan kepalaku. "Kak, kamu harus membalaskan dendamku." Sabirin melihat ke arah yang ditunjuk jarinya, ia terkejut berkata, "Ginting, mengapa kamu ada di sini?" Ginting dan Ahmad tentu saja saling mengenal. Orang ini adalah penguasa daerah miskin, kepala penanggung jawab pemukiman kembali dan kompensasi di daerah miskin. 2 hari lalu, kapten tim pembongkaran di bawahnya yang bernama Fajar mengalami konflik dengan Ginting dan kedua kakinya patah. Sabirin selalu ingin mencarinya untuk membalas dendam, tetapi dia terlalu sibuk pergi. "Tidak disangka, kamu sendiri yang datang ke sini." Ahmad menunjukkan senyuman yang kejam, "Kamu mematahkan kedua kaki Fajar, dan hari ini kedua kakimu akan dipatahkan di sini." Setelah itu, dia melihat ke arah Fernando, "Dan kamu, kalau aku menebak dengan benar, kamu adalah orang yang dipanggil Kak Fernando oleh Ginting di daerah miskin hari itu. Kamu yang menyuruh Ginting untuk mematahkan kaki Fajar, kalau begitu hari ini, kakimu juga akan dipatahkan di sini." Setelah berbicara, semua preman Sabirin mengepalkan senjata mereka dan bersiap untuk menyerang. Suasana tiba-tiba mencekam. "Kak Fernando, berhati-hatilah saat kamu bertarung nanti, berlindunglah di belakang, dan aku akan melindungimu di depan." Ginting memandang selusin pria besar di depannya, wajahnya serius, begitu banyak orang, sulit untuk dihadapi. Dia mengepalkan asbak di tangannya, yang merupakan satu-satunya senjatanya. Fernando tersenyum tipis, "Lebih baik kamu saja yang berlindung di belakang." Selesai berbicara Fernando segera bergerak. Hanya bayangannya yang terlihat, dia segera menyerang. Kak Fernando. Sebelum Ginting bisa bereaksi, dia mendengar. Bunyi tinju memukul badan terdengar. Di tengah kerumunan, seorang pria bertubuh besar jatuh ke tanah, memegangi perutnya dan berteriak. "Aoh!" Pria itu merasa ususnya hampir hancur, organ dalamnya terasa sakit tak tertahankan, dan wajahnya berubah ungu, namun semua ini belum berakhir. Ada suara pukulan lainnya, pria besar lainnya jatuh ke tanah dan meratap. Sebelum Ginting bisa bereaksi, dia mendengar. Bunyi tinju memukul badan terdengar. Di tengah kerumunan, seorang pria bertubuh besar jatuh ke tanah, memegangi perutnya dan berteriak. "Aoh!"
Pria itu merasa ususnya hampir hancur, organ dalamnya terasa sakit tak tertahankan, dan wajahnya berubah ungu. Namun, semua ini belum berakhir. Buk! Ada suara pukulan lainnya, pria besar lainnya jatuh ke tanah dan meratap. Buk buk buk. Suara tinju, terdengar satu demi satu. Bab 136. Jeritan bergema di ruang tamu. Ginting menoleh dan melihat, lebih dari selusin pria besar tidak dapat melakukan perlawanan sama sekali, kebanyakan dari mereka sudah terbaring di lantai dan meratap. Ini terlalu hebat. Mata Ginting membulat karena kaget, walaupun dia telah melihat Fernando bertarung beberapa kali, tapi tetap membuat Ginting terkejut. Fernando ini, penampilannya, tampak seperti pemuda, dengan tubuh yang sedikit kurus dan sosok terpelajar, memberi kesan kepada orang bahwa dia tidak berdaya. Tapi siapa yang mengira ada kekuatan yang begitu menakutkan di tubuh kecil ini? Dia benar-benar binatang buas. Apakah bocah ini masih manusia? Zaki menggosok matanya, terkejut di dalam hatinya, dan mulutnya menganga. Ginting awalnya berpikir di antara mereka berdua dialah yang paling kejam, dan dia mungkin pengawal Fernando. Bagaimanapun, ketika mereka berdua pertama kali memasuki ruangan dan dipersilahkan untuk duduk, hanya Fernando yang duduk, sementara Ginting berdiri di belakangnya dengan baik, melihat sekeliling, tampak seperti pengawal. Tapi, bocah ini mana perlu perlindungan Ginting. Orang ini monster. Terdengar 3 suara lagi dalam 2 menit, semua pria bertubuh besar jatuh ke lantai. Fernando melompat dan muncul di depan Sabirin. Kamu, apa yang mau kamu lakukan? Nyali Sabirin menyusut, dia mundur selangkah dengan ketakutan, keringat dingin keluar dari dahinya, matanya penuh ketakutan. Keahlian pemuda ini sangat menakutkan. Fernando tidak berbicara, dan langsung mengulurkan tangannya, tangan kanannya yang putih, dan mendarat di leher Sabirin. Dia menggenggam leher Sabirin seolah-olah dia adalah seekor ayam, dan mengangkat seluruh tubuh Sabirin. Fernando melemparkannya. Buk! Seluruh tubuh Ahmad menabrak dinding dengan keras. Ah! Dia menjerit, merasa tulangnya hancur, seluruh anggota tubuhnya sangat sakit seperti patah. Fernando tanpa ekspresi, berjalan ke depan Sabirin, tidak berbicara, dan mengulurkan tangannya lagi, menjambak rambut Sabirin, dan membantingnya ke dinding. Buk! Dahi Sabirin tiba-tiba mengeluarkan darah, matanya mulai berputar, dia merasa pusing. Buk! 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 Fernando membantingnya lagi berkali-kali, seluruh tubuh Sabirin melunak, mulutnya berbusa, dan dia hampir kehilangan kesadaran. Kamu, jangan pukul lagi. Melihat adegan ini, Zaki berteriak ngeri. Jangan pukul lagi, aku mohon jangan pukul lagi. Bukankah kamu datang ke sini untuk menagih hutang? Oke, aku akan memberimu uang. Fernando seperti ini, sudah bukan pemukulan lagi, jelas ini membunuh. Zaki menduga Ahmad akan mati jika dipukul beberapa kali lagi. 10 miliar, kan? Aku akan memberikannya padamu sekarang. Cepat kamu lepaskan kakakku. Setelah bertahun-tahun melakukan pinjaman online, Zaki telah menghasilkan banyak uang, 10 miliar ini tidak seberapa baginya. Dia rasa jika dia masih tidak bicara, Sabirin bisa dipukul sampai mati oleh Fernando. Pemuda ini mengerikan. Sekarang, hanya uang satu-satunya jalan untuk menyelesaikan bencana ini. Sekarang sudah terlambat. Fernando menoleh dan menyeringai pada Zaki, menunjukkan gigi putihnya. Hah! Zaki tercengang, apakah uangnya tidak cukup? Asalkan kamu melepaskan kakakku, aku akan memberikan 12 miliar, bukan, 20 miliar. Aku akan memberikan 20 miliar. Asalkan kamu melepaskan kakakku. 20 miliar. Fernando menggelengkan kepalanya, sekarang aku sudah tidak mau uang lagi, aku menginginkan sesuatu yang lebih. Lalu apa yang kamu inginkan? Katakan padaku, selama aku bisa melakukannya, aku akan melakukannya. Asalkan kamu melepaskan kakakku, teriak Zaki. Telepon panggil Bakri untuk datang. Fernando berkata dengan ringan, kamu, apakah kamu mencari Kak Bakri?
Zaki tercengang dan berkata, apakah kamu yakin ingin mencari Kak Bakri? Bakri adalah bosnya, orang besar di jalanan kota Lautan Timur. Kak Fernando memintamu untuk memanggil Bakri, jadi segera panggil, untuk apa banyak omong kosong? Ginting melotot. Maksudku, jika Kak Bakri datang dan melihatmu menyakiti begitu banyak orang kami, kalian mungkin akan kehilangan nyawa kalian di sini. Zaki menjelaskan dengan cepat. Ginting terdiam sesaat, dia tahu kedudukan Bakri di jalanan. Kedudukan Bakri sama dengan Juwono, penguasa jalanan. Jika dia datang, meskipun keahlian Fernando sangat baik, tetap akan berbahaya. Tokoh setingkat Bakri pasti berpergian membawa bodyguard, mungkinkah mereka tidak membawa pistol? Walaupun Fernando sangat terampil, bisakah dia mengalahkan pistol? Panggil dia, atau aku akan menghajar kakakmu sampai mati di sini. Fernando berbicara dengan ringan. Zaki melirik Fernando dalam-dalam, dan ada rasa dingin di matanya. Bocah ini, apakah dia idiot? Memberinya 20 miliar, dan menganggap hal ini tidak terjadi, dia malah ingin memanggil Kak Bakri datang, bukankah ini namanya cari mati? Karena kamu sendiri yang cari mati, maka aku akan mengabulkannya. Bahkan aku dapat menghemat 20 miliar. Sambil memikirkan ini, Zaki mengeluarkan ponselnya dan menelpon Bakri. Halo, terdengar suara di telepon, suara itu agak pelan, dan terdengar jeritan di sekitarnya. Kak Bakri, ini aku Zaki, suara Zaki penuh hormat dan ketakutan. Zaki, jika kamu ada masalah, minta kakakmu untuk menyelesaikannya, mengapa kamu memanggilku? Suara Bakri sedikit tidak puas. Aku sibuk. Begitu dia selesai berbicara, terdengar jeritan lain di telepon. Kak Bakri, tolong, jangan kubur saya hidup-hidup. Saya akan membayar kembali uangnya, bukankah hanya 10 miliar, saya akan menjual rumah dan menyuruh istri saya menjadi pelacur, saya akan membayar Anda kembali. Tolong ampuni hidup saya, jangan kubur saya hidup-hidup. Seharusnya kamu bilang dari awal akan membayar kembali uangnya, dengan begitu tidak akan merepotkan. Aku hanya ingin uang, aku tidak tertarik dengan hidupmu, jadi biarkan dia pergi, kata Bakri dingin. Zaki menunggu Bakri selesai, dan berkata dengan hati-hati, Kak Bakri, telah terjadi sesuatu di kantor perusahaan hasil uang kita, kakakku terluka, jadi aku menelponmu. Apa yang telah terjadi? Tanya Bakri. Zaki terdiam sesaat dan menatap Fernando, katakan dengan jujur, kata Fernando dengan ringan. Mata Zaki dingin, bocah ini tidak ada otak, jika bicara yang sebenarnya, Kak Bakri akan tahu semua masalah ini, maka bocah ini akan dikubur hidup-hidup. Begini, Kak Bakri, ada seorang bocah datang ke perusahaan kita untuk menagih hutang dan melukai kakakku dengan parah. Zaki menceritakan masalah ini dari awal sampai akhir. Setelah mendengarkan, Bakri terdiam beberapa saat, dan bertanya dengan waspada, bocah itu, benar-benar menantu Tazudin? Tidak ada identitas lain. Mata Zaki berkedip dan dia segera mengerti apa yang dikhawatirkan Bakri. Sekarang seluruh negeri sedang gencar membersihkan kejahatan, terutama jasa pinjaman bunga tinggi, jasa pinjaman online seperti perusahaan mereka, pasti akan ditindak. Belakangan ini, hampir setiap hari polisi datang, bahkan Bakri tidak tahu di mana harus bersembunyi dari pusat perhatian. Tidak, jika anak ini adalah seorang polisi, tidak mungkin memukuli orang sampai seperti ini, dia memukul dengan kejam, kakakku dipukuli sampai babak belur, Zaki segera berkata. Hehe, kalau begitu bocah ini pasti idiot, ada masalah dengan otaknya. Bakri tersenyum dingin, jika aku pergi ke sana, apa dia bisa hidup? Karena dia sendiri yang akan mati, aku akan ke sana untuk mengabulkannya, aku akan sampai dalam setengah jam. Baik, Kak Bakri. Zaki mengangguk setelah menutup telepon. Zaki memandang Fernando, Kak Bakri berkata, dia akan sampai dalam setengah jam. Pada saat ini, dia melihat tatapan Fernando seolah-olah dia sedang melihat orang yang sekarat. Bab 137.
Oke, kalau begitu aku akan menunggunya selama setengah jam. Fernando melemparkan Sabirin ke tanah dengan santai lalu duduk dan minum teh. Ginting tetap waspada. Dia tahu bahwa ketika Bakri datang, pasti akan terjadi perkelahian dan darah berceceran kemana-mana. Tik-tok tik-tok. Waktu berlalu dengan cepat, setengah jam hampir habis. Buk buk buk. Ada suara langkah kaki naik ke lantai atas, Kak Bakri sudah datang. Mata Zaki berbinar dan dia melihat ke tangga. Dari tangga terlihat dua orang pria besar berjas naik ke atas terlebih dulu. Kedua pria bertubuh besar ini tingginya sekitar 1,8 meter, memakai kacamata hitam, dan berwajah dingin. Tangan kanan mereka membawa pistol-pistol hitam yang berkilau digenggam di tangan mereka. Melihat pistol ini, Ginting hampir tidak bisa berdiri dengan stabil. Rasa takut menguasainya dari ujung kepala hingga ujung kaki dan detak jantungnya semakin cepat. Itu adalah ketakutan naluriah akan kematian. Orang biasa pasti akan merasa takut saat melihat pistol yang bisa kapan saja menembaknya. Saat berada di posisi ini, siapa yang tidak merasa takut? Setelah dua pria besar itu menaiki tangga, seorang pria muncul. Di belakangnya, masih ada dua pria bertubuh besar berjas, memakai kacamata hitam, dan senjata di tangan sama seperti dua pria besar yang naik terlebih dulu. Totalnya ada 4 pistol. 4 orang menjaga Bakri yang berdiri di tengah untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kak Fernando, Ginting gemetar dan menatap Fernando. Apa yang harus kita lakukan? Fernando tidak berbicara, masih minum teh, ekspresinya acuh tak acuh. Kak Bakri, Anda sudah datang. Melihat pria itu, Zaki segera menyapanya dengan tatapan hormat dan ketakutan terlihat di matanya. Pria ini kira-kira berumur 50 tahun. Pipinya bulat dan matanya sipit, hanya mengenakan kaos biasa berwarna abu-abu. Jika dia berada di tengah keramaian, pasti tidak bisa dibedakan dengan orang lain. Namun, di matanya terkadang ada cahaya yang ganas dan tajam yang membuat orang takut untuk melihat secara langsung. Nafas dingin yang samar memancar dari sekujur tubuhnya sehingga membuat orang merasa takut. Dia adalah salah satu bos besar di kota Lautan Timur, Bakri Haris. Orang ini menguasai banyak tempat hiburan, warung internet, KTV, klub malam, dan mereka juga mengoperasikan lintah darat dan pinjaman online. Jika membandingkan jumlah uang, bahkan Juwono Chandra pun tidak bisa menandinginya. Baik. Bakri mengangguk ke arah Zaki, lalu pandangannya mengarah ke seberang ruang tamu. Ketika dia melihat beberapa pria besar tergeletak di tanah dan Ahmad yang sudah lemas dan alisnya berkerut tampak seperti tidak hidup tapi tidak mati juga. Setelah itu, matanya tertuju pada Fernando dan dari matanya terlihat sangat dingin menggambarkan niat untuk membunuhnya. Hei bocah, kamu ya yang meminta saya datang ke sini. Kamu juga yang menyakiti banyak orang di sini. Lumayan juga kemampuan berkelahimu. Saya menghargainya. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhir. Jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan, cepat katakanlah. Mengucapkan kata-kata terakhir. Apakah kamu sedang bermimpi? Fernando memandang Bakri dan berbicara dengan santai. Bakri kan, saya beri Anda dua pilihan. Pertama, mundur dari jabatan Anda dan sudahi kekuasaanmu. Pada saat yang sama, semua perusahaan pinjaman online dan perusahaan riba yang Anda operasikan di bawah tangan Anda seluruhnya bubarkan juga. Semua uang hasil dari penipuan akan dikembalikan kepada para korban. Semua pinjaman dengan bunga tinggi yang telah diberikan, tidak ditagih lagi. Dengan begini, setidaknya kamu dapat menyelamatkan hidupmu. Mendengar ini, Bakri tercengang, Zaki dan 4 pria besar juga tercengang, sepertinya bocah ini sudah gila, menyuruh Kak Bakri melepaskan dan membubarkan semua perusahaan peminjam uang. Bukankah ini seperti orang bodoh yang mengatakan omong kosong? Usaha di bawah kekuasaan Bakri yang paling menguntungkan adalah usaha pinjaman dengan bunga yang tinggi ini. Bagaimana bisa bubar? Fernando melanjutkan. Pilihan kedua adalah katakanlah kata-kata terakhirmu. Hahaha. Setelah mendengarkan,
Bakri akhirnya tidak bisa menahannya, memegangi perutnya dan tertawa, menatap mata Fernando, seperti orang idiot. Bocah, kamu tahu betapa sombongnya kamu ketika mengatakan ini, kamu tidak tahu siapa saya. Hei bocah, menyuruhku membubarkan usaha pinjaman onlineku. Kamu pikir kamu siapa? Juwono Chandra. Bahkan jika Juwono datang ke sini, dia tidak akan mengatakan ini padaku. Berani sekali kamu. Kalau begitu, apakah kamu memilih pilihan kedua? Fernando bertanya. Cangkir teh yang semula ada di tangannya diletakkan di atas meja. Yang pertama atau yang kedua tidak ada yang kupilih dan aku memilih untuk membunuhmu. Bakri mendengus dingin, matanya menunjukkan hatinya ingin membunuh, kegilaan telah memenuhinya. Kamu tidak tahu siapa saya ya? Berbicara denganmu hanya membuang-buang waktuku. Bunuh dia. Hei, bocah ini benar-benar memilih sendiri jalannya untuk mati dengan membuat Kak Bakri datang dan mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Apa yang dia lakukan tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Zaki menggelengkan kepalanya dan melihat tatapan Fernando seolah-olah dia sedang melihat ke arah seseorang yang mati. Saat Bakri minum dengan dingin, keempat pengawal itu mengangkat pistol mereka. Namun, Fernando selangkah lebih cepat dari mereka. Sebelum mereka mengangkat ingin memukul, Fernando sudah bergerak. Dia berubah menjadi bayangan hitam dan dalam kedipan mata tiba-tiba berada di tengah keempat laki-laki itu. Setelah itu, Fernando melompat lalu kaki kanannya menendang ke depan dengan sangat kencang. Bakel, buk, bak, buk. 4 suara pukulan menakutkan terdengar. Setiap kaki berada di belakang kepala keempat pengawal. Keempat pengawal baru saja bersiap mengangkat senjatanya untuk menembak, namun sudah pingsan di tanah dengan rasa sakit di kepala bagian belakang. Cepat sekali. Kelopak mata Zaki berkedut dan dia tercengang kecepatan Fernando dalam berkelahi terlalu cepat. 4 pengawal bersenjata bukanlah lawannya. Luar biasa. Kakak Fernando. Mata bersemangat ginting mulai terlihat. Fernando mendarat dengan ekspresi tenang. Dia menebak dengan benar, orang-orang seperti Bakri, apabila bepergian pasti harus dengan pengawal. Dia tidak akan membawa banyak-banyak, cukup sekitar 4 atau 5 orang saja. Dengan lebih banyak pengawal, akan terlalu menjadi sorotan dan menarik perhatian publik. Adapun 4 atau 5 pengawal, meskipun mereka membawa senjata, Fernando yakin bahwa selama dia memahami kekurangan mereka, dia tetap bisa menghabisi mereka dengan mudah. Pada awalnya, posisi mereka berempat sudah memberi Fernando kesempatan. Bakri, sekarang adalah kesempatan terakhirmu, mana yang menjadi pilihanmu? Turun tahta atau mengucapkan kata-kata terakhirmu? Fernando memandang Bakri dengan dingin. Bakri juga memandang Fernando. Dari matanya terlihat keinginannya untuk membunuh Fernando. Ku bilang, aku memilih untuk membunuhmu. Melihat mata Bakri, ekspresi Fernando berubah sedikit. Tidak setuju. Kemudian, dia langsung menjauh dari Bakri. Sesaat berikutnya, terdengar suara langkah kaki. Kakak Bakri. 6 atau 7 pengawal naik ke atas, masing-masing memegang senjata. Bunuh dia. Tangan Bakri menunjuk Fernando. Keempat pengawal tidak ragu-ragu untuk menembak ke arah Fernando. Dor. Terlihat api dari ujung pistol dan peluru menembus udara mengarah kepada Fernando. Fernando segera mencari tempat berlindung, dan ketika dia mencapai ujung koridor, ekspresinya sedikit berubah, dia salah perhitungan. Saat seorang Bakri bepergian, bukan hanya ada 4 atau 5 pengawal, tetapi jelas ada lebih dari 10 orang dan masing-masing membawa senjata. Kacau. Wajah Fernando sedikit serius, dan selusin pengawal bersenjata sangat sulit dihadapi. Pelatihan paling ekstrim yang dia terima sejak masa kanak-kanak adalah menghadapi 7 orang bersenjata dengan tangan kosong, dengan hanya mengandalkan tempat bersembunyi dan kelemahan musuh. Tapi kabur, bukan masalah besar. Fernando melihat keluar jendela dan segera menggelengkan kepalanya. Kalau dia pergi, Ginting pasti tidak akan bisa keluar dalam keadaan hidup. Dor.
Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari luar jendela. Masih ada orang di luar sana. Wajah Fernando sedikit berubah. Matanya menyipit dan dia menoleh. Seorang pria besar berdiri di sisi lain. Satu tangan meraih tepian dinding dan tangan lain memegang pistol yang mengarah pada Fernando, serta mulutnya tersenyum kejam. Klik. Peluru menembus jendela dan menembak ke arah jantung Fernando. Bersambung ke bab 138. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.